Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk terus memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang berhak disandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Tabaraka wa taala dialah zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak, sehingga semua yang ada pada diri Allah Ta'ala pasti terpuji, baik itu nama-namanya, baik itu sifat-sifatnya, sampai pun perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup pensyariatan hukum-hukum dan juga pentakdiran, ya, ataupun penetapan takdir-takdir yang ada. Maka semuanya itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Tidak ada satupun celah bagi manusia untuk mendapatkan kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang sangat pantas sekali kita ucapkan adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Tabaraka wa taala saja, Rabbul alamin, penguasa alam semesta ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita juga berusaha untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita berusaha menjadi hamba-hamba yang betul-betul menghamba kepada Allah Tabaraka wa taala, tunduk patuh kepadanya. Karena sesungguhnya syukur seseorang, ya, dikatakan benar apabila dia itu menjadi orang yang tunduk kepada Allah taala, mewujudkan rasa syukurnya itu dengan perbuatan, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Daud beserta keluarganya agar mereka itu melakukan amalan, agar mereka itu beribadah kepada Allah Ta'ala. I'malu ala Dawuda syukra, beramalah wahai kalian keluarga Nabi Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita menjadi orang-orang yang tergolong yang sedikit, sebagaimana yang Allah firmankan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang betul-betul bersyukur, yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, ya, kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa saat lamanya kita vakum dari kajian karena adanya perkara yang mengharuskan kita untuk meninggalkan kajian sementara, yang hal itu mudah-mudahan bukanlah keburukan karena kita meninggalkan satu kebaikan kepada kebaikan yang lain, ya, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, fa idza faraghta fansab, apabila kamu telah selesai dari satu kebaikan maka lakukanlah kebaikan yang lain. Sebagaimana kemarin kita di bulan Ramadan disibukkan dengan berbagai macam amalan ibadah sehingga kita tidak bisa meneruskan kajian di bulan Ramadan. Maka alhamdulillah setelah selesai bulan Ramadan, setelah Allah Ta'ala memberikan nikmat yang besar kepada kita di bulan Ramadan ini, sekarang kita bisa kembali berjumpa lagi, ya, di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, ya, baik itu yang ada di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lainnya,
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana pembahasan kita terakhir adalah sampai pada pembahasan tentang rukun dua kalimat syahadat, rukun dari dua kalimat syahadat, di mana kita ketahui dua kalimat syahadat merupakan kalimat yang sangat penting untuk kita pelajari, karena dia merupakan pondasi dalam agama kita, sangat penting untuk kita wujudkan. Dan untuk kita mewujudkan dua kalimat syahadat tersebut, tentu ada bagian-bagian yang disebut sebagai rukun, yang hal itu seandainya hilang salah satunya maka tidak akan tegak dua kalimat syahadat tersebut. Sebagaimana kalau kita berbicara tentang masalah sholat, maka ada rukun-rukunnya yang seandainya tidak terpenuhi salah satunya maka sholat pun tidak dikatakan sah. Nah, maka demikian pula kalimat tauhid ini, dua kalimat syahadat, ada rukunnya yang harus dipenuhi seluruhnya. Adapun rukun dari kalimat la ilaha illallah, maka ada dua, yaitu an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat, yaitu meniadakan hak untuk disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak ada satupun yang berhak untuk disembah, ya. Di antara seluruh makhluk yang ada, tidak ada satupun yang berhak untuk mendapatkan peribadahan manusia, ya, karena tidak ada satupun dari mereka yang memiliki hak untuk disembah. Taib. Dan yang kedua adalah isbat, menetapkan bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Maka seorang yang ingin bertauhid kepada Allah taala untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah ini, dia harus mewujudkan dua rukun tersebut. Dia harus beribadah kepada Allah dan dia juga harus meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasnya, ya. Kemudian yang kedua yaitu rukun kalimat Muhammad Rasulullah. Rukun dari syahadat Muhammad Rasulullah juga ada dua, tetapi berbeda dengan yang tadi, yaitu dalam ucapan kita asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah dan utusannya. Jadi ini dua kalimat yang menjadi dua rukun dari kalimat syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Yang dari dua rukun ini, ya, dari dua rukun ini akan melindungi seseorang dari dua penyimpangan yang besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah taala. Jadi untuk kita bisa menegakkan syahadat anna Muhammadan Rasulullah, kita harus meyakini dua hal yang itu merupakan rukunnya, ya. Yang pertama, kita meyakini bahwasanya beliau adalah abduhu, hambanya Allah taala. Beliau Rasulullah SAW adalah manusia yang dimiliki, yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya makhluk yang lain adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tentunya menjadikan kita harus bersikap tidak melebih-lebihkan dalam memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena orang yang tidak memperhatikan rukun bagian yang pertama ini, maka dia akan bersikap melampaui batas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga akhirnya bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua adalah kalimat rasuluhu, beliau adalah utusan Allah. Ini juga harus kita yakini dengan kuat. Kita meyakini bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau adalah manusia seperti kita, tetapi ternyata mendapatkan keistimewaan dari Allah tabaraka wa taala, diangkat sebagai utusannya, ya. Yang tentunya ketika Allah taala mengangkat seorang manusia sebagai utusannya,
ya, diberi beban atau diberi amanah untuk menyampaikan wahyu, otomatis orang tersebut bukanlah orang yang sembarangan, orang yang tentunya memiliki akhlak yang paling baik, ya, memiliki kejujuran yang paling sempurna, amanahnya juga luar biasa, dan begitu seterusnya. Maka demikianlah juga kita menyikapi Rasulullah SAW, ya. Kita meyakini beliau adalah utusan Allah Ta'ala, sehingga kita memuliakan beliau, ya, lebih daripada memuliakan manusia yang lain, ya. Ketika ucapan manusia itu mungkin mengandung kebenaran dan kesalahan, ya kan? Ucapan umumnya manusia mungkin mengandung apa? Kebenaran dan kesalahan. Maka terhadap Rasulullah SAW kita yakini beliau ucapannya adalah ucapan yang apa? Semuanya adalah benar, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga tidak ada satupun ucapan manusia yang boleh kita terima secara mutlak kecuali siapa? Rasulullah SAW. Adapun selain Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita terima ucapannya secara mutlak. Kadang diterima, kadang ditolak. Itulah manusia biasa. Bahkan sampai pun ulama yang mencapai tingkatan tertinggi dalam keilmuannya, tetap saja ulama tersebut, ya, terkadang diterima ucapannya, terkadang ditolak ucapannya. Tetapi siapa yang harus diterima semuanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan rukun yang kedua ini, maka kita bisa menghindarkan sikap yang kedua, yaitu sikap meremehkan kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lanjutkan pembacaan yang terakhir, kita berhenti di sini dalam kitab kita ini. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa fi syahadati lahu bihataini sifataini nafyun lil ifrati wat tafriti fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mempersaksikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua sifat ini, dua sifat yang dimaksud adalah ya tadi, keberadaan beliau sebagai hambanya Allah dan keberadaan beliau sebagai utusannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita mempersaksikan beliau seperti ini sifatnya, maka terdapat nafyun lil ifrati wat tafriti, terdapat nafi, ya, peniadaan, ya, terhadap dua sikap yang sangat menyimpang terhadap diri Rasulullah SAW, yaitu apa? Sikap ifrat dan tafrid. Ifrat itu adalah melampaui batas, sedangkan tafrid adalah apa? Lawannya, meremehkan, merendahkan, dan semisalnya, ya. Ya. Jadi ketika kita bersyahadat anna Muhammadar Rasulullah dengan memenuhi dua rukunnya, kita meyakini beliau sebagai hambanya Allah, sekaligus kita meyakini beliau sebagai utusannya Allah Ta'ala, maka dengan demikian kita menghindarkan diri kita dari dua sikap yang menyimpang, yang memang harus ditinggalkan dua sikap tersebut, yaitu apa? Ifrat dan tafrid, melampaui batas dan meremehkan terhadap haknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fa inna katsiran mimman yadda'i annahu min ummatihi afrata fi haqqihi wa ghala fihi. Karena sesungguhnya banyak, ya, banyak di antara orang-orang yang mengklaim sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang tersebut afrata fi haqqihi, bersikap melampaui batas terhadap kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghala fihi, dan apa? Bersikap gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta rafa'ahu fawqa martabatil ubudiyyati, sehingga mengangkat beliau sallallahu alaihi wasallam di atas martabat ubudiyah, melebihi kedudukannya sebagai hamba. Tidak cukup menganggap beliau sebagai hamba, sebagai manusia biasa, tetapi mengangkatnya ila martabatil ibadati lahu min dunillah, sampai pada derajat zat yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadikannya sebagai tandingan bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan terangkan di antara bentuk-bentuk ghulu yang ada, ya, insyaallah. Contoh-contohnya. Fastaghatsa bihi min dunillah. Maka orang tersebut
karena beranggapan beliau itu bukan hanya sekedar hamba biasa, ya kan? Dan dia menganggap Rasulullah SAW itu memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa, bahkan kemampuannya ini setara dengan Allah Ta'ala, maka orang itu pun akhirnya istighatsah kepada beliau SAW, tidak kepada Allah. Tahu istighatsah itu apa? Istighatsah itu meminta agar dihilangkan bencana yang telah terjadi, namanya istighatsah. Minta agar dihilangkan bencana yang telah terjadi, namanya istighatsah, ya. Jadi seharusnya ketika seorang hamba itu tertimpa bencana, maka yang dia tuju adalah siapa? Allah Ta'ala, yang mampu menghilangkan bencana, ya kan? Yang bisa mendatangkan kemaslahatan, menghilangkan madarat, hanya Allah Ta'ala, ya. Tapi tatkala ada seseorang yang bersikap melampaui batas terhadap Rasulullah SAW, menganggap Rasulullah SAW itu sebagai tumpuan dalam istighatsah, ya. Kemudian dia ketika ada bencana terjadi, dia pergi ke Madinah, yang dituju adalah kuburan Nabi SAW, ya. Datang ke sana meminta kepada Rasulullah SAW. Ini merupakan perbuatan yang hakikatnya adalah kesyirikan, ya, bukan memuliakan Rasulullah SAW. Dan inilah yang dimaksud, atau salah satu contoh sikap apa? Melampaui batas, ya, terhadap Rasulullah SAW. Wa talaba minhu ma la yaqdiru alaihi illallah, dan dia meminta dari Rasulullah SAW sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh Allah saja. Jadi misalnya meminta apa? Meminta agar mendapatkan momongan, ya kan? Coba kamu kalau pengen dapat momongan, umroh sana coba, nanti kamu ketika di kuburannya Nabi Muhammad SAW kamu berdoa, minta, ya kan? Minta kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Dianggapnya seperti itu merupakan hal biasa, padahal ini perkara yang apa? Bertentangan dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah, dan juga sekaligus bertentangan dengan syahadat apa? La ilaha illallah, ya kan? Bertentangan dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah karena sudah bertentangan dengan rukun yang pertama, yaitu persaksian kita bahwasanya beliau adalah hambanya Allah, ya kan? Ketika seseorang minta kepada Rasulullah SAW, berarti dia sudah menyelisihi, ini rukun yang pertama dari syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sekaligus dia itu apa? Menyelisihi rukun yang ada pada syahadat la ilaha illallah, karena dia apa? Berarti memberikan peribadahan kepada selain Allah, padahal peribadahan itu harusnya dinafikan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah ini penyimpangan yang besar, ya kan? Baik. Talaba minhu ma la yaqdiru alaihi illallah min qada'il hajat wa tafrijil kurbat, yaitu seperti misalnya agar dihilangkan atau ditunaikan, min qada'il hajat, ditunaikan hajat kebutuhannya, wa tafrijil kurbat, dan dilapangkan kesulitan-kesulitan yang ada, ya. Ini tidak boleh kita mintanya kepada Rasulullah SAW, itu enggak boleh, ya. Ini karena beliau adalah manusia seperti kita, tidak memiliki ini kemampuan-kemampuan uluhiyah, kemampuan-kemampuan rububiyah, kemampuan-kemampuan ketuhanan, tidak memiliki. Itu hanyalah apa? Murni hanya kekhususan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, tentang masalah ini, yaitu tentang masalah sikap ghulu, ya. Tentang masalah sikap ghulu, yang hal ini merupakan perkara yang tercela di dalam agama, maka kita sebutkan di sini diantaranya dalil-dalil akan hal tersebut. Tadi sudah saya tuliskan sedikit, coba ya, ini ya, enggak begitu jelas ya. Baik.
Di antara dalil-dalil yang mengutuk keras sikap ghulu, ya, sikap melampaui batas, disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Ma'idah ayat 77. Itu Allah Ta'ala berfirman, qala Allah subhanahu, qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Rasul kepada ahli kitab, orang-orang yang mereka mengklaim sebagai pengikut nabi-nabi terdahulu, tapi ternyata mereka dalam klaimnya itu perlu ditinjau ulang karena banyak sekali kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan terhadap para nabi mereka. Di antara mereka ada yang bersikap ghulu, ya kan? Maka katakanlah kepada mereka, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian bersikap ghulu melampaui batas di dalam agama kalian. Kalimat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala menyebutkan tentang larangan sikap melampaui batas di dalam beragama. Yang larangan ini Allah tujukan kepada siapa? Ahlul kitab. Meskipun demikian, ternyata larangan ini berlaku juga bagi kita sebagai kaum muslimin. Karena ketika Allah Ta'ala menyampaikan tentang larangan-larangan di dalam Al-Quran kepada ahlul kitab, yang di sana bukan merupakan kekhususan mereka larangan tersebut, itu tentunya berlaku juga bagi kita kaum muslimin. Karena mereka disebutkan dalam Al-Quran, ya, di antara hikmahnya adalah sebagai contoh pelajaran bagi kita, sebagai contoh pelajaran bagi kita. Ya, ketika Allah Ta'ala melarang mereka melampaui batas dan itu menjadikan mereka binasa, berarti sikap melampaui batas pun terlarang bagi kita. Seperti itu. La taghlu fi dinikum ghairal haqqi, janganlah kalian melampaui batas di dalam agama kalian tanpa kebenaran. Wala tattabi'u ahwa'a qaum, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu satu kaum yang mereka itu qad dhallu min qablu, telah sesat sebelumnya, wa adallu katsiran, dan mereka menyesatkan banyak orang, wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka sesat dari jalan yang lurus, ya. Dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa, Allah Ta'ala mengatakan, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Wahai ahli kitab, jangan kalian melampaui batas di dalam agama kalian. Ya, ini sama, larangannya sama. Kemudian dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan salah satu contoh sikap melampaui batas yang telah dilakukan oleh ahli kitab, yaitu Allah mengatakan, wala taqulu 'ala Allahi illal haqq, janganlah kalian berbicara atas nama Allah Ta'ala kecuali kebenaran. Lalu Allah menjelaskan lebih detail lagi, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Sesungguhnya Al-Masih Isa putranya Maryam adalah utusan Allah dan kalimat Allah yang Allah sampaikan kepada Maryam, dan dia adalah salah satu ruh yang Allah ciptakan. Ya. Di sini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan apa? Larangan bersikap ghulu, larangan bersikap melampaui batas dalam beragama. Lalu kemudian Allah Tabaraka wa taala memberikan contoh yang telah terjadi, yaitu di kalangan ahli kitab, di mana mereka orang-orang Nasrani secara khusus, ya, mereka menyikapi nabi mereka yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang mereka tempatkan posisinya itu dengan cara melampaui batas. Tidak hanya mereka memuliakan Nabi Isa sebagai utusannya Allah, tetapi mereka malah melampaui batas, ya, dengan menjadikan Nabi Isa itu sebagai tandingan bagi Allah, atau bahkan Allah itu sendiri, atau bahkan putranya Allah. Ada beberapa perkataan yang kita dapatkan dari orang-orang ahli kitab Nasrani tentang masalah Nabi Isa. Ada yang mereka mengatakan Nabi Isa itu satu dari 3 oknum Trinitas, ya kan? Ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah apa? Putranya Allah. Ya, ada yang mengatakan Nabi Isa itu Allah itu sendiri, Allah yang menitis kepada Nabi Isa, dan lain sebagainya. Banyak pendapat-pendapat di kalangan mereka tentang masalah Nabi Isa alaihissalam, yang semuanya itu adalah merupakan hasil dari sikap
melampaui batas mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka terkait dengan hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan ya dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari ini yang kita sebutkan di sini, bahwasanya Rasulullah SAW itu mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji putranya Maryam secara berlebihan. Dipuji secara berlebihan sampai menjadikannya sebagai anak Tuhan menurut mereka, atau sebagai Tuhan menurut sebagian mereka dan lain sebagainya, ya. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti kita, jangan kalian memujiku secara berlebihan. Innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba. Faqulu abdullah, maka katakanlah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, di sini Rasulullah SAW menekankan agar kita itu meyakini beliau sebagai apa? Abdun, sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Nasai, kemudian juga Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan lain sebagainya, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahayanya sikap ghulu, ya kan? Yaitu Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Jauhilah oleh kalian sikap ghulu, melampaui batas di dalam agama. Jauhi sikap melampaui batas dalam agama, ya. Kenapa harus kita jauhi? Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din, karena yang membinasakan umat sebelum kalian adalah apa? Sikap melampaui batas di dalam agama, ya. Sikap melampaui batas di dalam agama. Bahkan, ya kan, disebutkan dalam kitab tauhid, ya kan, bahwasanya kesyirikan yang pertama kali terjadi di umat manusia tidak lain adalah diawali karena sikap melampaui batas, yaitu yang terjadi di mana? Di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menyebutkan sebuah kitab bahwasanya sebab kekafirannya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama adalah sikap ghulu terhadap orang-orang soleh, ya kan? Maka ini perbuatan ataupun sikap yang sangat berbahaya, ya. Sikap melampaui batas terhadap orang soleh secara khusus adalah Nabi Muhammad SAW dalam pembahasan kita kali ini. Nah, ya, maka kita harus menghindari sikap ghulu terhadap Nabi SAW. Nah, kita harus menghindari sikap ghulu terhadap Nabi SAW, dan hal itu kita bisa terangkan di sini bahwasanya ghulu terhadap Nabi Muhammad SAW itu bisa terjadi dalam 3 bentuk, ya. Al-ghulu bil qaul, al-ghulu bil i'tiqad, al-ghulu bil fi'li. Ya, sikap ghulu terhadap Nabi Muhammad SAW itu bisa terjadi dalam 3 bentuk. Ada sikap ghulu melampaui batas dengan ucapan, ada melampaui batas sikap ghulu dengan apa? I'tiqad, dengan keyakinan. Ada sikap ghulu melampaui batas dengan perbuatan. Maka kita contohkan sebagian di antaranya. Yang pertama, al-ghuluwu bil qaul, sikap ghulu dengan ucapan. Contohnya seperti apa? Kamadhihi bi aktsara mimma lahu. Memuji Rasulullah SAW dengan puji-pujian yang melampaui hak beliau yang telah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memuji Rasulullah SAW dengan puji-pujian yang dilebih-lebihkan, Nah, seperti misalnya zaman dahulu pernah terjadi, Rasulullah SAW itu pernah mendengar seorang budak wanita yang sedang berdendang, gitu ya, bersyair, ya, dengan mengatakan, di tengah-tengah kita, ini secara terjemahannya langsung, ya, di tengah-tengah kita ada seorang Rasul yang mengetahui perkara yang akan terjadi besok. Dikatakan demikian, ya. Di tengah-tengah kita ada seorang Rasul yang mengetahui perkara yang akan terjadi besok. Maka langsung saja ketika itu Rasulullah SAW menegur budak wanita tersebut untuk mengganti ucapannya, karena itu merupakan ucapan yang apa? Yang melampaui batas. Rasulullah SAW tidaklah mengetahui perkara yang akan datang,
Beliau adalah manusia seperti kita, ya. Nah, ya, termasuk juga di antara sikap hulu di dalam ucapan seperti ini tidak kita tuliskan, ya. Seperti misalnya ucapan seseorang zaman dahulu pernah terjadi juga yang kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW, seseorang yang mengatakan Masya Allahu wa sya'a Muhammad. Ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendak siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keterjadinya segala sesuatu itu adalah karena takdir siapa hakikatnya? Takdir dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidaklah Allah ta'ala dalam mentakdirkan segala sesuatu itu bersekutu, berserikat dengan salah satu di antara makhluknya. Tidak. Allah ta'ala mentakdirkannya dengan sendirian. Maka ketika ada seseorang yang mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, berarti apa? Dia telah melampaui batas terhadap Rasulullah SAW dalam ucapan ini. Rasulullah SAW nggak berhak tuh ditandingkan dengan apa? Disandingkan dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini. Ya. Nah, ini contoh sikap ghulu dalam ucapan. Barangkali juga termasuk puji-pujian yang disampaikan, yang diucapkan oleh banyak manusia yang mereka nggak tahu sadar atau tidak, ternyata dalam ucapan-ucapan puji-pujian yang mereka lantunkan itu ternyata apa? Ternyata mengandung unsur melampaui batas terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang seperti ini hendaknya kita tinggalkan, ya. Maka kalau kita ingin memuji Rasulullah SAW atau ingin bersalawat kepada Rasulullah SAW, cukuplah kita gunakan lafaz-lafaz yang sesuai dengan syariat, yang ada tuntunannya dari syariat. Gak usah kita membuat-buat hal yang baru. Nah, ini ghulu dalam ucapan, ya. Kemudian yang kedua, ghulu dalam hal keyakinan. Ini bahaya. Kalau ghulu dalam hal keyakinan juga lebih berbahaya, karena bisa-bisa terjadi pada kesyirikan yang besar, ya kan? Seperti misalnya keyakinan seseorang bahwasanya Rasulullah SAW mengetahui perkara yang gaib. Keyakinan. Kalau tadi ucapan, ucapannya mengatakan Rasul mengetahui perkara yang akan datang, akan terjadi besok. Maka ini dalam ucapan. Tapi kalau sampai pada keyakinan, maka ghulu dalam hal apa? Keyakinan. Meyakini beliau mengetahui perkara yang gaib. Ini merupakan perbuatan ghulu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu tidaklah mengetahui perkara yang gaib. Kalau misalkan ada orang bertanya, loh itu kok Rasulullah SAW bisa menyampaikan kabar-kabar tentang surga neraka, kok bisa menyampaikan kabar tentang perkara yang akan datang nanti, tanda-tanda hari kiamat misalnya, akan keluarnya Dajjal dan seterusnya. Bukankah itu perkara yang gaib yang beliau sampaikan? Kita katakan iya betul, itu perkara gaib yang beliau sampaikan. Tetapi beliau menyampaikan perkara gaib seperti itu bukan berarti beliau mengetahui perkara yang gaib. Bingung nggak? Nggak, ya? Insya Allah nggak bingung. Kenapa beliau bisa menyampaikan perkara yang gaib? Karena mendapatkan wahyu dari Allah, bukan karena beliau tahu perkara yang gaib. Gitu, ya. Jadi beliau bisa menyampaikan perkara yang gaib yang akan datang karena ada landasannya, yaitu apa? Wahyu. Bukan karena beliau sendiri yang mengetahui perkara yang gaib. Jelas, ya? Karena beda antara dua hal tersebut, ya kan? Kalau seseorang dikatakan mengetahui perkara yang gaib, ada wahyu nggak ada wahyu, berarti dia tahu, gitu loh. Dan ini tidak mungkin ada pada makhluk, karena mengetahui perkara yang gaib hanyalah kekhususan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di langit ataupun di bumi kecuali hanya satu saja, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun Rasulullah SAW, maka beliau bisa menyampaikan perkara-perkara yang gaib karena ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Juga di antara keyakinan yang melampaui batas terhadap Rasulullah SAW, ya, seperti misalnya beliau memiliki annalahu sifatan min sifatir rububiyyati awil uluhiyah. Beliau dianggap memiliki salah satu di antara sifat ketuhanan. Maka ini juga termasuk sikap melampaui batas terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Dan seterusnya, masih banyak lagi. Waktunya hampir habis. Kemudian sikap ghulu dalam perbuatan. Sikap ghulu dalam perbuatan. Contohnya tadi sudah disebutkan istighotsah, ya. Yang tadi di sana di di buku kita tadi ada istighotsah, minta dihilangkan bencana, ya, dari Rasulullah SAW dan seterusnya. Kemudian berdoa kepada Rasulullah SAW. Termasuk juga ini yang
kita sebutkan di sini, yaitu apa? Menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah. Ittikhadhu qabrihi masjidan. Menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah. Maka ini termasuk salah satu sikap ghulu terhadap Rasulullah SAW yang terjadi dengan perbuatan. Yang terjadi dengan apa? Perbuatan. Ini semua hendaknya kita hindarkan. Nah, baik. Kemudian ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum jami'an, kita kembali ke kitab kita. Kalau tadi adalah sikap yang pertama yang menyimpang terhadap Rasulullah SAW, maka yang ini adalah sikap yang kedua. Wal ba'dul akharu jahada risalatahu. Sebagian yang lain dia mengingkari risalah beliau sallallahu alaihi wasallam, mengingkari kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia menyelisihi rukun yang kedua, yang seharusnya kita meyakini, mempersaksikan beliau adalah utusan Allah, maka orang ini tidak meyakininya, ya, tidak menegakkan rukun yang kedua ini, sehingga dia mengingkari kerasulan Rasulullah SAW. Atau farratha fi mutaba'atihi, atau tidak sempurna dalam mewujudkan rukun yang kedua. Dengan apa? Farratha, dengan meremehkan atau bersikap mengurang-urangi di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seharusnya Rasulullah SAW itu diikuti secara mutlak sebagai utusannya Allah, maka ternyata apa? Dia bersikap mengurangi di dalam mengikuti Rasulullah SAW. Wa'tamada 'alal ara'i wal aqwalil mukhalifati lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Dia malah bersandar kepada pendapat-pendapat dan ucapan-ucapan yang menyelisihi apa yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Misalkan dalam satu permasalahan, ya kan, ada ucapan manusia, ulama biasa, ya, manusia biasa, ulama lah gampangnya gitu. Kemudian ada hadis yang jelas tegas, tidak ada makna lain dalam masalah tersebut kecuali ini, gitu kan, misalnya gitu. Hadisnya pun sahih, gitu kan. Kok ternyata orang ini malah milih perkataannya ulama, meninggalkan hadis, maka dia telah bersikap mengurangi di dalam haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan tafrid, ya, bersikap mengurangi, meremehkan, ya, mengurangi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sikap yang kedua yang menyimpang, ya, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ta'assafa fi ta'wili akhbarihi wa ahkamihi, dan bersikap serampangan di dalam memahami khobar-khobar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hukum-hukum yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya sikap yang kedua ini adalah apa? Terkait dengan keharusan dia itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata orang ini menyepelekan hal tersebut. Maka sikap yang benar bagaimana? Sikap yang benar adalah kita, yakni menempatkan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya Allah tabaraka wa taala yang tidak kita jadikan sebagai sesembahan, tidak kita jadikan sebagai tandingan bagi Allah taala. Dan kita juga memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam karena beliau sebagai utusannya Allah taala. Kita berusaha mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mengedepankan ucapan beliau atas ucapan manusia yang lain karena beliau adalah siapa? Utusannya Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dua hal yang harus kita pegangi dengan kuat, ya, terkait dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini maka kita selesai dari pembahasan rukun syahadat rukun syahadat la ilaha illallah dan anna Muhammadan Rasulullah, yang nanti kita akan berpindah pada kesempatan yang akan datang mempelajari tentang syarat-syarat dua kalimat syahadat. Jadi dua kalimat syahadat ini, ya, selain ada rukunnya, ternyata dia ada syarat-syaratnya agar dia bisa bermanfaat, ya, bagi kita yang mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Barangkali ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Kita cukupkan untuk malam hari ini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kita akhir wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.